Kalau dilihat dari bentuknya, bingkai foto ini memiliki 4 sisi. Sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi yang ketiga, dan ini sisi yang keempat. Segi empat adalah bangun datar yang memiliki jumlah sisi 4 buah. Selain memiliki 4 sisi, segi empat juga memiliki 4 sudut. Nah, selanjutnya apa itu segitiga? Sekarang coba perhatikan atap bagian depan rumah di samping. Nah, bagian itu terdiri dari 3 garis yang tersambung. Jadi, segitiga itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Dari pengertian segi empat sebelumnya, coba perhatikan gambar berikut dan tentukan mana yang merupakan segi empat. Gambar yang pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, dan gambar keenam. Mari kita bahas bersama. Gambar pertama merupakan segi empat karena memiliki 4 titik sudut dan juga 4 sisi. Gambar kedua merupakan segi empat tidak beraturan. Gambar ketiga bukan segi empat karena memiliki 6 sudut dan 6 sisi. Gambar ketiga merupakan 2 segitiga sama besar dan sama bentuknya. Gambar keempat merupakan segi empat karena memiliki 4 titik sudut dan juga 4 sisi. Gambar kelima bukan segi empat. Gambar ini merupakan 4 garis sama panjang yang terbuka atau terputus. Gambar keenam bukan segi empat karena memiliki 5 sisi dan 5 sudut. Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Sifat-sifat segi empat. Yang pertama, persegi. Sifat pertama adalah memiliki 4 sisi yang sama besar. Inilah gambar persegi. Keempat sisinya memiliki sisi yang sama besar. B. Memiliki 4 sumbu simetri. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah keempat sumbu simetri dari persegi. Yang C, setiap sudut mempunyai besar yang sama. Berikut adalah gambar sudut dari persegi yang besarnya itu sama. D, setiap sudut membentuk siku-siku yang besarnya 90 derajat. Jadi, besar dari sudut masing-masing persegi ini adalah 90 derajat. E. Mempunyai 2 diagonal yang sama panjang.
dua persegi panjang. Sifatnya A. Mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh dari persegi panjang. Ini sisi pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Ini adalah sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, dan sudut keempat. B. Masing-masing sudut membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Sudut pertama 90 derajat, kedua 90 derajat, ketiga 90 derajat, dan keempat 90 derajat. C. Mempunyai dua diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan serta membagi dua sama panjang. Nah, berikut adalah dua diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan serta membagi dua sama panjang. D. Mempunyai dua simetri lipat dan dua simetri putar. Simetri lipatnya secara vertikal dan secara horizontal. Tiga, trapesium. A. Mempunyai 4 sisi. Nah, ini adalah contoh dari trapesium. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat. B. Mempunyai 2 sisi sejajar yang tidak sama panjang dan inilah gambar dari 2 sisi sejajar yang tidak sama panjang. Sisi yang di atas dan yang di bawah tidak sama panjang. C. Mempunyai 4 buah titik sudut. Berikut adalah titik sudut dari trapesium. Titik sudut pertama, titik sudut kedua, titik sudut ketiga, dan titik sudut keempat. Yang keempat ada jajar genjang. Sifat pertama yaitu memiliki 4 titik sudut. Ini adalah sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, dan sudut yang keempat. B. Mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Sisi pertama, sisi kedua sama panjang, sisi ketiga, dan sisi keempat itu juga sama panjang. C. Mempunyai 2 pasang sudut lancip dan 2 pasang sudut tumpul. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sudut tumpul. Ini juga sudut tumpul. Berikut adalah sudut lancip. Dan ini adalah pasangan dari sudut lancip. D. Mempunyai 2 diagonal dengan panjang yang tidak sama. Diagonal pertama, diagonal kedua. E. Tidak mempunyai simetri putar dan simetri lipat. Belah ketupat. Sifat yang pertama, memiliki 4 titik sudut sama besar. B. Mempunyai 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar. Sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. C. Mempunyai 2 diagonal dan berpotongan tegak lurus. D. Mempunyai simetri lipat dan simetri putar.
6. Layang-layang. Sifat yang pertama, A mempunyai 4 titik sudut. Titik sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, dan sudut keempat. B mempunyai 2 pasang sisi yang ukurannya sama panjang. C mempunyai 2 sudut yang sama besar. D mempunyai 2 diagonal dan keduanya berpotongan saling tegak lurus. Contoh soal. Diketahui panjang AB sama dengan 6 cm dan AO sama dengan 3/2 cm. Tentukan A panjang BC, CD, dan AD, B panjang CO, BO, dan DO, C panjang AC dan BD, D besar sudut ABC dan AOB. Mari kita kerjakan bersama-sama. A. Menurut sifat-sifat persegi, bahwa panjang dari AB sama dengan BC, sama dengan CD, dan sama dengan AD. Diketahui panjang dari AB itu sama dengan 6 cm dan panjang dari BC, CD, dan AD berarti sama dengan 6 cm. B diketahui panjang dari AO sama dengan 3/2 cm. Maka panjang dari CO, BO, dan DO adalah 3/2 cm. C. Diketahui panjang dari AO itu sama dengan CO, sama dengan BO, sama dengan DO, sama dengan 3/2. Maka panjang dari garis AC itu sama dengan 2 dikali dengan garis AO sama dengan 2 dikali 3/2 dan hasilnya adalah 6/2 cm. Dan sudut dari ABC sama dengan 90 derajat. Kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Perhatikan gambar persegi panjang PQRS di samping. Diketahui panjang garis PQ sama dengan 10 cm dan PS sama dengan 6 cm. Tentukan A panjang ruas garis yang sama, B besar sudut yang sama, C panjang RS, dan D panjang QR. Berikut adalah penyelesaiannya. Panjang ruas garis yang sama adalah panjang sisi persegi dari PQ dan garis SR, dan PS sama dengan garis QR. Panjang diagonal persegi panjang yaitu PT sama dengan garis TR sama dengan ST sama dengan TQ dan PR sama dengan SQ. B. Besar sudut yang sama adalah sudut MPQR sama dengan sudut QRS sama dengan sudut RSP sama dengan sudut SPQ sama dengan sudut PTQ sama dengan sudut STR dan PTS sama dengan sudut QTR. C. Karena panjang RS sama dengan PQ, maka panjang RS itu adalah 10 cm. D. Karena panjang QR sama dengan PS, maka panjang dari garis QR sama dengan 6 cm. Jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga ditinjau dari sisinya. Yang pertama ada segitiga sama sisi yang mempunyai 3 sisi yang sama panjang dan besar sudutnya yaitu 60 derajat. 2. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki mempunyai 2 sisi yang sama panjang terbentuk dari 2 segitiga siku-siku. Ketiga, segitiga sembarang mempunyai 3 sisi yang tidak sama panjang dan besar sudutnya tidak sama besar. Berikut adalah gambar dari segitiga sembarang.
jenis-jenis segitiga ditinjau dari sudutnya. Segitiga yang pertama adalah segitiga lancip. Segitiga lancip mempunyai besar tiap sudutnya adalah 0 derajat sampai 90 derajat. 2. Segitiga siku-siku mempunyai besar tiap sudutnya adalah 90 derajat. 3. Segitiga tumpul mempunyai besar tiap sudutnya adalah lebih dari 90 derajat namun kurang dari 180 derajat. Nah, sekarang coba perhatikan situasi dapur di papan tulis. Dari gambar situasi dapur tersebut, mari kita temukan 10 benda yang merupakan segi empat. Lemari segi empat pertama, kulkas segi empat kedua, oven segi empat ketiga, dan microwave segi empat yang keempat, lap tangan yang kelima, bingkai foto, ada laci kecil, ada talenan, yang ke-9 ada lampu, yang ke-10 ada penyaring udara. Sekarang, giliran kamu untuk melihat benda berbentuk segitiga pada ruang tamu tersebut. Ternyata bentuk-bentuk segi empat dan segitiga sangat banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, dari penjelasan materi sebelumnya, sekarang saya mengajak anak-anak semua untuk mengerjakan latihan berikut. Selamat mengerjakan.